kita butuh sesuatu, kita mau menjalani kewajiban kita, sholat 5 waktu ke masjid. Dan masjid juga harus selalu siap melayani, mengayomi seluruh orang yang datang. Pak, saya lagi ada masalah, Pak, saya minta perlindungan, Pak, saya perlu dibantu. Semampu kita diusahakan, kalau bisa bantu-bantu. Jangan diabaikan begitu saja, jangan. Pak, saya lapar, Pak, tidak punya makanan. Masjid, kasih makan, tanggung jawab. Pak, saya haus, kasih minum. Pak, saya butuh perlindungan, kasih perlindungan. Pak, saya butuh solusi, kasih solusi semampu kita. Nah, itulah Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis. Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya bersama guru saya Ustadz Maliki Al-Bukhari sedang berada di Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis. Masjid ini kita namakan Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis karena di atas masjid ini ada Ka'bahnya. Waktu itu saya terinspirasi itu karena mau beli kubah. Kubah ya? Ya, mau beli kubah. Saya mikir, kan? kalau saya beli kubah harganya mahal. Kalau Ka'bah ya? Ada manfaatnya untuk manasik haji, manasik umroh. Ya, bisa anak-anak kan sambil belajar ya? Iya, betul. Akhirnya ya itu. Terus yang saya sangat bersyukur sekali itu di sini nih sudah berjalan program sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, tugas kita itu kan selain kita membangun, yaitu memakmurkan. Dan alhamdulillah masjid ini makmur. Belum 100% sempurna pembangunannya, akan tetapi sudah banyak jamaah yang sholat di masjid ini. Itu Masya Allah tuh. Dan ini masjid bukan milik saya, tapi milik kita semua. Ayah bunda, abang kakak yang ikut berpartisipasi, ikut mendoakan, ikut membantu dan mensupport. Bahkan warga-warga sini, bahkan Ustadz Maliki juga. Jadi masjid itu milik kita semua. Jadi saya sangat sedih sekali apabila ada orang yang mengklaim ini masjid saya pribadi. Anak kecil nggak boleh sholat di sini karena berisik. Ya, namanya masjid itu Baitullah, rumah Allah. Kita nanti meninggal itu dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Sebaiknya ya masjid itu diikhlaskan, diwakafkan. Dan saya minta kepada pengurus ketua DKM nanti untuk jangan pernah menutup masjid ataupun kamar mandi, toilet, tidak boleh ditutup. Mau dia orang Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, siapapun dia mau datang ke sini silakan, tapi jangan ganggu kami ibadah, karena ini adalah rumah ibadah, rumah Allah, tempat kami berdoa, bersujud, minta sama Allah, tempat kami nangis, ngadu. Kalau kami ada masalah datang ke masjid. Masjid ini harapan saya menjadi tempat kita ada masalah datang ke sini. Gak cuma ada masalah saja, kita butuh sesuatu, kita mau menjalani kewajiban kita, sholat 5 waktu ke masjid. Dan masjid juga harus selalu siap melayani, mengayomi seluruh orang yang datang. Pak, saya lagi ada masalah, Pak, saya minta perlindungan, Pak, saya perlu dibantu. Semampu kita diusahakan, kalau bisa bantu-bantu. Jangan diabaikan begitu saja, jangan. Pak, saya lapar, Pak, tidak punya makanan. Masjid, kasih makan, tanggung jawab. Pak, saya haus, kasih minum. Pak, saya butuh perlindungan, kasih perlindungan. Pak, saya butuh solusi, kasih solusi semampu kita. Nah, itulah Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis. Jadi intinya ya, saya hanya memberitahu visi dan misi. Apa tujuan membangun masjid? Yaitu tujuannya. Tujuannya adalah jangan sampai di sini tidak ada tempat orang mendapatkan ilmu, tidak ada tempat orang untuk bertobat. Ya, mudah-mudahan masjid ini dijaga
oleh warga sini, dijaga oleh ayah bunda bang kakak. Jangan sampai pembangunannya terhenti, jangan sampai dana yayasan itu habis. Saya kalau misalkan masih ada tenaga, masih ada waktu, masih ada kekuatan, semuanya saya korbankan, saya perjuangkan untuk menolong agama Allah. Karena saya pikir, untuk apa kita hidup berlama-lama di dunia tapi tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang kita tinggalkan ketika kita meninggal nanti. Jariyah. Dan inilah amal jariyah. Ketika kita meninggal nanti ada pahala yang mengalir, yang akan membantu kita menerangi kuburan kita gitu. Terkadang orang banyak yang kayak masih sayang-sayang banget duit 50.000 ya kan. 50.000, ya Allah, itu 50.000 kalau disumbangkan ke masjid. Ada bola lampu yang putus, dia beli bola lampu ya. Yang sholat di masjid ini jumlahnya bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, puluhan sampai ratusan orang. Sama saja dia menerangi ratusan orang yang modalnya cuma 50.000. Amal jariyah, pahalanya sangat besar sekali. Orang datang ke masjid ini bukannya joget-joget, nyanyi-nyanyi, enggak. Datang ke sini ini sholat, baca Quran, ngaji. Apalagi sampai rumah tahfiz Quran kalau sudah terbangun, ya Allah, anak-anak yatim datang ke sini. Enggak apa-apa saya enggak sekolah, Ustaz. Saya dibilang Adit itu bodoh, enggak sekolah, enggak apa-apa. Kamu ngatain saya bodoh, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak santri yang kita bina, yang kita didik, yang kita asuh, yang kita rawat, yang kita jaga, mereka kuliah. Itu anak santri satu tuh, namanya Jayas. Anak santri sudah kuliah dia. Ada lagi santri namanya Iqbal, anak yatim. Iqbal itu anak yatim. Kita asuh, kita rawat dari kecil, kita rawat. Sekarang kuliah. Kuliahnya di mana? Di Mesir. Al-Azhar. Di Al-Azhar. Sudah hafal 30 juz, banyak hafalan hadis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Alhamdulillah kita tidak tahu nasib. Saya tidak pernah ke Mesir, seumur hidup belum pernah. Anak santri saya datang ke Mesir. Mewakili ya. Iya, anak santri datang ke Mesir. Nah itu Jayas, dia kuliah universitas di Jakarta. Universitasnya itu besar, bagus. Saya dikirimin foto, Masya Allah. Masya Allah. Ini bahagia kita, senang kita nih. Anak yatim itu titipan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Biar kita jaga, kita rawat, kita asuh. Jangan sampai ada anak yatim di negeri ini, di Indonesia ini yang kelaparan, kesusahan, miskin hidupnya, sengsara, tidak tahu ilmu, tidak bisa baca Quran. Ya Allah, itulah tujuan saya bangun masjid dulu. Setelah bangun masjid, insya Allah bangun rumah tahfiz Quran. Setelah bangun rumah tahfiz Quran, di sampingnya nanti ada sekolah. Sekolah gratis. Kenapa sekolah gratis? Sekolah-sekolah di mana-mana bayar, mahal. Nah, makanya insya Allah bismillah saya minta doa, dukungan, support, partisipasi dari ayah bunda bang kakak juga. Ya iyalah kita sama-sama. Kita jangan sampai kayak jadi semut. Semut itu lihatlah, ngumpulin makanan yang banyak. Setelah makanannya banyak dia mati, ditinggal begitu saja. Usia makanan itu jauh lebih tua daripada usianya semut itu. Jangan kayak jadi semut, ngumpulin harta yang banyak, tahu-tahu mati, meninggal, ditinggalin begitu aja hartanya. Lebih baik kita contoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah SAW. Kaya raya, betul kaya raya, tapi yang dia tinggalkan menjadi amal jariyah. Makanya masjid ini saya serahkan kepada ya bunda, bang kakak semuanya. Kita jaga, yuk sama-sama kita jaga, kita rawat, kita perhatikan. Jangan sampai pembangunan masjid ini stop. Sekarang ini sudah 90%, tinggal 10% lagi, sedikit lagi, finishing namanya. Iya, tinggal 10% lagi. Jadi kalau misalkan punya saudara, sepupu, keponakan, adik, kakak, kita tawarin, mau nggak beramal? Barangkali aja mau. Satu sak semen itu harganya cuma 50.000 gitu. Kita wakafkan, niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk pembangunan masjid. Ya Allah, jadilah lantai nih di bawah karpet ini sebentar nih, saya kasih lihat dulu ke jamaah. Nah ini ayah bunda bang kakak, tidak akan bisa terpasang granit ini, lantai ini, kalau tidak ada semen dari ayah bunda bang kakak.
ini tidak akan bisa lengket ini nih. Saya tarik tidak bisa lengket kalau tidak ada semen, kalau tidak ada pasir dari ayah bunda bang kakak. Iya. Nanti kalau ayah bunda bang kakak meninggal, saya jadi saksi, ustadz jadi saksi, anak-anak santri seluruh di pondok pesantren RMG itu jadi saksi semua, jadi saksi semua. Ya Allah, ini orang baik, pernah nyumbang semen, pasir, batu, tenaga, doa, pernah nge-share video rumah makan gratis sampai banyak orang terinspirasi. Wasilahnya dia posting, nge-share ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp. Gara-gara dia posting, akhirnya banyak orang terinspirasi. Jadi banyak yang bantu. Banyak orang yang tidak bantu dengan uang, dengan harta, tapi dia bantu dengan membagikan video rumah makan gratis. Iya. Subscribernya banyak di YouTube itu, banyak. Atas izin Allah jadi banyak. Berkat siapa? Ya ayah bunda bang kakak ini yang Allah gerakkan. Mau mencet tombol subscribe itu ikhlas, lillahi ta'ala, tidak ngarep apa-apa. Iya. Akhirnya ya dapat penghasilan. Buat apa penghasilannya? Buat saya main judi? Demi Allah. Buat saya makan apa? Enggak, demi Allah. Buat siapa pembangunannya? Buat masjid, buat bangun pondok pesantren, buat bangun sekolah. Nah, jadi ini adalah milik kita bersama. Apabila ada suatu daerah yang mana di situ tidak ada masjid, ya, ada yang mau wakaf tanah di situ, tidak ada yang wakaf, tidak apa-apa. Kita kumpulin duit, kita beli tanah, kita bangun masjid di situ. Bismillah. Saya punya cita-cita, mudah-mudahan ya Allah, cita-cita saya terkabul. Setelah bangun masjid ini, saya mau bangun rumah tahfiz Quran. Saya mau tampung semua anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya orang tua, saya tampung semua. Saya rawat, saya asuh, kita didik, kita sekolahkan sampai dia kuliah, sampai dia kerja, sampai dia sukses. Mereka lah yang nantinya akan bantu seluruh pembangunan masjid, seluruh pembangunan pondok pesantren, seluruh pembangunan yayasan-yayasan yang kekurangan dana, tidak punya duit buat bangun. Tenang aja, ada santri dari rumah tahfiz Quran yang akan bantu. Mereka dulu anak yatim, setelah mereka sekolah, kuliah, jadi sukses, punya penghasilan, jadi pengusaha. Nah, saya pesan ke anak-anak santri, nah, apa yang kalian miliki, apa yang kalian dapati, semuanya itu dari Allah. Perjuangkan, besarkan agama Allah, siarkan sampai seluruh penjuru, seluruh dunia. Apabila ada pembangunan masjid, kekurangan dana, tidak punya duit, pembangunan masjidnya stop, jangan sampai, jangan biarkan habisin uang yang ada di rekeningmu buat bantu pembangunan masjid. Jangan takut kelaparan, jangan takut kehabisan duit, jangan. Kalau untuk bantu agama Allah, jangan sampai ada orang kelaparan. Rumah makan gratis kalau bisa buka cabang di seluruh Indonesia, buka. Amin, insyaallah. Kelola, bantu, jangan dilepas, jangan ditinggalkan, jangan. Itu saya pesan betul ke anak-anak santri. Nah, makanya alhamdulillah ini hari ini saya lihat tadi jamaah yang sholat banyak, masya Allah. Nah, sekarang yuk kita dengarkan pesan-pesan dari baginda Nabi SAW, bahkan pesan-pesan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang keutamaan pembangunan masjid dari guru saya Ustadz Maliki Al-Bukhari. Karena memang dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Intang surullaha yang surkum wa yuthabit aqdamakum. Surat Muhammad. Jadi jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Nah, terkait pembangunan masjid ini kan adalah bentuk daripada amal jariah kita tadi. Kita wasilah saja. Iya. Berniat baik, ingin membangun bangunan yang terbaik di dunia itu masjid. Masya Allah. Dan dalam hadisnya itu kan Allah akan bangunkan kembali di akhirat. Upaya ini untuk dari niatan baik, syiar Islam supaya lebih luas lagi. Banyak masjid, kita bangun masjid juga hari ini, alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan. Amin. Insya Allah sampai dengan selesai nanti. Amin. Bentuk daripada karya di dunia kita, di dunia ini, sebagai bentuk amal jariah kita nanti di akhirat. Mengalir. Jadi punya harta jika digunakan untuk hal yang baik, menolong agama Allah,
maka tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu sahabat-sahabat. Karena kalau orang meninggal, ya al-munafiqun katakan bahwa Allah berfirman, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun, dan ketika orang meninggal hanya satu permintaannya saja. Laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq. Dia hanya untuk bersedekah, Mas. Masyaallah tabarakallah. Masya Allah. Bersedekah untuk masjid, untuk kepentingan agama dan sebagainya. Karena fungsi masjid itu adalah upaya ataupun wadah kita beramal soleh. Ada majelis ta'lim di dalamnya, ada kajian di dalamnya, ada sholat 5 waktu di dalamnya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Mengalir terus nanti. Dan fungsi masjid adalah untuk ibadah, fungsi dan kontribusi. Tidak hanya dibangun fisiknya saja, tapi fungsi dan kontribusi ke umat. Nah, insya Allah di sini akan ada program-program. Kita sudah membentuk panitiaan juga atau pengurus DKM. Dan masjid ini nanti sudah saya pesankan AC. Kasih ya. Pakai AC lebih nyaman. Terus nanti insya Allah bakal ada karpet yang bagus, full, yang warnanya sama dari atas sampai ke belakang itu, dari depan sampai ke belakang. Insya Allah nyaman lah datang ke sini. Dan juga kami menerima siapapun yang mau tidur di masjid itikaf. Tidak ada tulisan dilarang tidur di masjid, tidak ada. Di sini ada marbot, ada marbotnya, ada security-nya yang siap menyambut para tamu Allah, menyambut para tamu Allah. Dan di sini juga disediakan fasilitas tempat wudhu, toilet, bahkan ada kompor di belakang situ. Kalau kelaparan masak, tinggal masak, makan. Di sini nanti insya Allah bakal ada makan gratis, minuman gratis, kopi, susu, teh, semuanya gratis. Saya ndak mau kotak infak itu dimakan atau dipakai untuk kebutuhan pribadi, ndak mau saya. Untuk umat, semuanya untuk umat. Jadikan 0 rupiah, ndak apa-apa, habisin aja duit infak segala macam tuh habisin. Nah, untuk siapa? Untuk umat. Nah, terus nanti bakal ada program rutin santunan anak yatim, bahagiakan anak yatim, terus janda-janda tua. Nanti di sini juga nanti bikin program banyak. Saya ngomong ke DKM, DKM-nya harus kreatif, bikin program. Gimana caranya biar masjid ini makmur, semakmur-makmur mungkin, rame. Nah gitu. Nah jadi masjid itu saya sedih kayak kalau ada masjid, tidak jauh dari masjid ada orang sakit, rumahnya ngontrak sepetak, dia sakit bertahun-tahun, dia sakit, pengurus masjid tidak datang, pengurus masjid tidak bantu, tidak bawa ke rumah sakit apa gimana, silaturahim apa, tidak sama sekali. Saya marah itu. Hati-hati. Tujuan kita bangun masjid ini selain tempat ibadah, tapi juga tempat bersosialisasi, membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar. Ya, barakallahu fikum, ayah bunda bang kakak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.